Halo sahabat hebat, apa kabar hari ini? Saya Sahrudin akan sharing mengenai dealing with disappointment atau berurusan dengan kekecewaan. Pastinya semua orang pernah merasakan kekecewaan dalam hidup. Berbagai hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, gagal dan gagal. Hal ini bisa jadi penyebab utama munculnya rasa kecewa. Sebetulnya dari kekecewaan yang sedang kita alami bisa jadi pembelajaran buat kita agar kedepannya tidak merasakan kekecewaan yang mendalam atau depresi barangkali. Atau bisa jadi kita terjerumus menggunakan obat-obat terlarang. Jangan sampai ya. Jangan biarkan rasa kecewa terus mengisi hati kita, karena kalau kita terus memendam kekecewaan berdampak pada kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Parahnya lagi, kita bisa mengalami kedua-duanya sekaligus. Jadi, kalau pengalaman saya dan orang-orang di sekitar saya melakukan beberapa hal untuk bisa menghadapi rasa kekecewaan yang sedang kita alami. Seperti accepting disappointment atau menerima rasa kecewa. Rasa kecewa tentunya menyakitkan, namun tidak ada salahnya menerima rasa kecewa yang sedang kita rasakan. Jangan menyangkal, apalagi menyembunyikan rasa kecewa di balik senyuman, kayak senyuman palsu gitu ya. Hal ini tentunya membuat kita lebih merasa kecewa dan sedih. Dengan demikian, rasa kecewa, perasaan tersebut akan lebih cepat pergi dan kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sekalipun kita butuh waktu, tapi setidaknya tidak berlarut-larut. Kemudian mengevaluasi kembali ekspektasi atau harapan yang ingin kita capai. Pastikan harapan yang diinginkan adalah hal yang masuk akal dan adil bagi semua orang. Jika tidak, sebaiknya ubah harapan yang diinginkan dari sebelumnya. Atau semisal kita gagal dalam ujian masuk menjadi PNS, atau gagal interview kerja, gagal masuk perguruan tinggi favorit, gagal dalam hubungan asmara. Jangan sedih guys, ini masih ada kesempatan berikutnya yang pasti kita harus mau belajar dari kegagalan sebelumnya dan upgrade skill dan ilmu yang diperlukan untuk bisa tembus di tahun berikutnya. Kalau kita pilih opsi lain yang cocok, maksudnya kalau kita bisa pilih opsi lain yang cocok dengan kita, yang kemungkinan besar kita bisa tembus. Kalau saya pribadi biasanya ya, ketika ingin melakukan sesuatu atau suatu project atau keinginan, saya tuh suka datang ke peramal atau tarot reader untuk mengetahui kemungkinan apa yang akan terjadi. Either itu diterima atau positif ataupun negatif. Jadi kalaupun hasilnya negatif, saya sudah mempersiapkan diri secara mental dan sudah mempersiapkan opsi yang lain. Nah ini ya maksudnya mendatangi tarot reader bisa menjadi salah satu opsi ketika untuk menghindari rasa kekecewaan. Kemudian menceritakan perasaan yang dialami. Ini tentunya memendam rasa kekecewaan sendiri dapat membuat seseorang mengalami kondisi stres atau depresi. Tidak ada salahnya menceritakan perasaan kecewa yang dialami pada orang lain atau teman yang kita percaya untuk membantu meredakan rasa kecewa. Mungkin bisa juga kita ceritakan kepada orang yang kita tidak kenal dekat, seperti chatting dengan teman khayalan di aplikasi. Kamu tahu kan apa yang saya maksud? Lakukan hal yang menyenangkan. Memendam rasa kecewa tidak ada gunanya bagi kesehatan. Jadi tidak ada salahnya untuk melawan rasa kecewa yang dimiliki dengan melakukan berbagai hal positif yang menyenangkan dan kita sukai, seperti mengunjungi tempat-tempat favorit yang sebelumnya tertunda. Kalau saya sendiri suka naik gunung, jadi waktu pas naik gunung bawa keril berat, saya akan teringat dengan masalah yang sudah saya alami, bahwa bawa keril tidak seberat masalah hidup yang sedang saya alami. Jadi keril yang saya bawa terasa ringan. Terus melakukan hal yang menyenangkan dapat membantu rasa kecewa berlahan menghilang. Kemudian
melihat sisi positif dari apa yang terjadi. Daripada rasa kecewa terus-menerus menyelimuti perasaan dan pikiran kita, jadi tidak ada salahnya melihat sisi positif dari kegagalan. Kita bisa belajar dari kegagalan tersebut seperti mengetahui kenapa jadi gagal, kedepannya langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar berhasil. Jadikan hal ini bisa sebagai motivasi dan semangat baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, tingkatkan kemampuan diri untuk menunjang harapan yang ingin dicapai. Terus melakukan olahraga secara rutin, ini juga menjadi alternatif lain untuk bisa menurunkan rasa kecewa, karena rutin melakukan olahraga meningkatkan rasa bahagia dan menurunkan rasa depresi. Hilangkan rasa kecewa secara belahan agar kebahagiaan yang sebelumnya kita rasakan dapat kembali. Terus juga mendatangi psikolog atau spiritual advisor untuk meminta advice, saran dari masalah yang sedang kita hadapi, terutama bagaimana kita mengelola rasa kecewa yang dihadapi dengan cara yang lebih positif. Self-healing merupakan salah satu cara menyembuhkan hati yang terluka yang bisa dilakukan secara mandiri. Cara ini sangat efektif dalam membantu seseorang yang memiliki masalah dengan emosinya, yaitu dengan cara menerima dengan keadaan, menerima diri sendiri baik kekurangan yang kita miliki atau kelebihan yang kita miliki. Katakan pada diri sendiri bahwa masalah gue tidak lebih berat dari orang lain. Ada banyak orang yang tidak beruntung lebih dari gue. Katakan pada diri sendiri bahwa masalah gue tidak lebih berat dari orang lain. Ada banyak orang yang tidak beruntung lebih dari gue. Self-healing memang butuh waktu, tapi setidaknya harus mencoba dan mencoba terus sampai rasa kecewa yang berat berlahan memudar seiring waktu. Nah, menurut Karen Armstrong, kita begitu sering menjadi penyebab penderitaan kita sendiri. Kita mengejar berbagai benda dan orang-orang meskipun kita tahu di dalam hati bahwa mereka tidak bisa membuat kita bahagia. Kita membayangkan semua masalah akan selesai jika kita mendapatkan pekerjaan tertentu atau mencapai kesuksesan tertentu. Namun mendapati bahwa hal-hal yang sangat kita inginkan itu ternyata tidaklah begitu indah. Saat kita memperoleh sesuatu, kita mulai khawatir tentang kehilangan sesuatu itu. Sebagian besar penderitaan kita itu berasal dari pemahaman diri yang terpangkas. Itu menurut Karen Armstrong. Demikian tips-tips yang bisa saya bagi bagaimana cara kita dealing dengan rasa kecewa, dan saya akan sharing video-video yang akan datang. Thank you for watching, semoga bermanfaat.